Pokoknya malam ini juga, kalian semua harus pergi dari rumah ini. Saya akan laporin Bapak ke polisi karena Bapak udah culik istri saya. Lapor? Lapor apa? Apa kamu punya bukti? Kalau saya menculik istri kamu, istri saya tadi dibawa ke rumah Bapak kan? Buktinya istri kamu di sini, dia tidak lecet sekalipun. Kalau kamu mau lapor, lapor ini. Dia dalang dari semua ini. Ibu, bener Bu, Ibu yang ngelakuin ini Bu. Ibu tega sama Tari Bu. Stop, stop. Sudah, sudah. Urusan saya di sini untuk menyuruh kalian semua pergi dari sini. Ibu nggak mau tinggal di angkot ini. Angkot ini bau. Ibu nggak mau. Bu. Berapa hari aja Bu. Sampai nanti kita dapat kontrakan yang baru. Nggak mau. Ibu nggak mau. Lepasin, lepasin. Oh, Ibu mau kemana Bu? Nggak mau hujan, berarti Ibu sakit. Bu, Tari janji sama Ibu. Tari bakalan cari kontrakan yang bagus Bu, biar Ibu nyaman. Enggak, Tari, enggak. Ibu udah bosan tinggal kontrakan. Tari, kalau kamu sayang sama ibu, cepat kamu ceraikan Wahid. Kamu tinggalkan Wahid. Kamu cari suami yang lebih kaya. Bu, Bu, Tari itu sayang banget sama Mas Wahid, Bu. Mas Wahid itu suami yang terbaik buat Tari, Bu. Jadi Tari nggak bakal tinggalin Mas Wahid sampai kapanpun, Bu. Alam akan mengutuk kamu. Ibu. Masa nggak ketangkep ya, Kak? Jadi, Nama kalian siapa? nama saya Ari dan ini adik saya Ima. Nama saya Wahid. Panggil aja Bapak Wahid. Kalian tinggal di mana? Mau Bapak antar nggak? Nggak usah, Pak. Nggak apa-apa. Atau kalian mau mampir ke rumah Bapak? Nggak usah, Pak. Kita pergi sekarang. Nah, tunggu, nak. Tunggu. Nih, kalian ambil ya. Ayo ambil. Kok malah diam? Ayo, buat jajan. Berdua ya. Pak, makasih ya. Iya, sama-sama. Kamu kenapa? Hah? Kok kamu nangis sih? Tadi aku ke puskesmas. Terus dokter yang di puskesmas nyuruh aku ke rumah sakit, Mas. Kamu sakit apa? Kata dokter, kemungkinan aku mandul, Mas. Mas, maafin aku. Maafin aku nggak bisa kasih kamu keturunan. Maafin aku. Kamu
nggak perlu minta maaf. Ini bukan salah kamu, ya? Udah jangan dipikirin lagi. Assalamualaikum. Tari! 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 Situ orang. Tari! Waalaikumsalam. Kenapa mata kamu bengkak? Habis nangis ya kamu? Kamu apakan anak saya? Kamu udah gak bikin anak saya hidup senang. Terus kamu bikin nangis. Enggak, Bu. Ini tuh bukan kesalahan Mas Wahid. Kamu itu gak usah belain dia. Benar kan dia yang bikin kamu nangis? Tapi memang Mas Wahid itu nggak salah, Bu. Terus kenapa? Mata kamu sampai bengkak. Kalau bukan karena dia. Sebenarnya tadi siang Bu, tadi siang Tari ada masalah sama yang beli kuenya, Bu. Makanya dia tadi cerita sama saya. Tari itu jualan. Karena kamu ngasih uangnya nggak becus. Saya minta maaf, Bu. Insya Allah saya buat Tari lebih bahagia lagi. Dengan apa? Dengan angkot sewa bobrok kamu. Mas, kamu kenapa bohong sama Ibu, Mas? Gak apa-apa. Ibu nggak perlu tahu soal ini ya. Ini mah tidurnya. Coba Bapak sama Ibu masih hidup. Hidup kita nggak akan kayak gini. Bapak dan Ibu akan selalu lihat kita di atas sana. Dan juga akan selalu menjaga kita. Ya udah, kita tidur yuk. Ayo. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamba memohon keridoan-Mu, ya Allah. Berikanlah hamba keturunan yang soleh. Yang nantinya akan memberikan kesejukan pada hati hamba, ya Allah. Kabulkanlah doa hamba, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Pak Idam, ada perlu apa ya, Pak? Masih nanya perlu apa? Ya mau nagih uang kontrakan lah. Ayo, kapan kalian mau bayar? Kalian itu sudah nunggak 2 bulan. Maaf, saya belum punya uang. Terus, kapan kalian punya uang? Saya akan lunasi secepatnya, Pak. Iya, saya janji, Pak. Iya, kapan? Kalau kalian tidak lunasi, saya akan usir kalian. Ada Pak Idam. Tolonglah Pak Idam. Jangan usir saya sama anak saya dari rumah ini. Pak Idam gak tega kan? Kalau sampai saya dan anak saya ini tidur di jalanan. Baiklah. Saya kasih waktu selama seminggu. Kalau tidak, kalian cari tempat lain. Kecuali... Permisi. Bangun. Kalian tidak boleh tidur sini, bangun. Ayo cepat bangun. Kak, kamu lapar ya? Iya Kak, Ima lapar. Ya udah, kita ngamen dulu. Nanti kalau uang kita sudah cukup, kita beli makan deh. Iya Kak. Aku berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Bu,
Saya berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas, hati-hati. Tari. Kenapa sih kamu itu nggak cari suami kaya aja? Jadi kan kamu itu nggak susah. Keliling kampung jualan kue kayak gini. Lagi pula, apa untungnya kamu dapat suami kayak gitu? Udah kere. Gak bisa kasih keturunan lagi. Bu, kalau sampai sekarang kita belum punya keturunan itu bukan salah Mas Wahid, Bu. Terus salah siapa? Salah kamu. Salah ibu. Terus aja kamu tuh belain dia. Tapi Mas Wahid itu suami yang baik banget, Bu. Tari bahagia kok, Bu, dengan keadaan kayak gini. Susah ya bilangin sama kamu ya. Ngeyel. Hati-hati ya Bu, hati-hati Bu. Hati-hati Bu. Kak, aku lapar banget. Aku udah nggak tahan. Sabar ya. Bangun deh, Ika! Bangun Ika! Tolong! 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 Bangun! Ya Allah, nak kenapa nak? Nggak tahu apa. Tiba-tiba pingsan. Ya udah kita mau ke dokter ya. Anak ini sebenarnya tidak sakit, tapi cuma kurang asupan aja. Tolong nanti dikasih makanan yang bergizi ya. Iya dok. Kamu harus makan yang banyak ya nak. Biar segar lagi, biar sehat lagi. Kalian bangun. Ini Bapak beliin makanan buat kalian. Ini buat kamu dimakan. Ini buat kamu. Ayo. Kalian makan yang banyak ya. Makan sampai kenyang. Buat kamu. Ayo, makan. Buat Bapak aja. Ini buat kalian. Bapak masih kenyang, ya. Bapak nanti aja makannya. Kan Bapak juga lapar. Enggak. Udah, nggak usah tapi-tapian ya. Kalian dengar kan tadi dokter ngomong apa? Kalian harus banyak makan. Ya? Ayo makan. Bapak tinggal sebentar ya. Ya? Ayo, makan. Jonggol. Bu, ini ya Bu ya. Kue teleponnya, kue. Dari beli kue kelponnya dong. Iya Pak, mau dibungkusin berapa? Bungkusin semua. Sekalian sama orangnya juga boleh. Oh iya, Mbak Tari, ngomong-ngomong, kapan mau dibayar uang kontrakannya? Maaf ya Pak, sekarang ini kami memang benar-benar nggak punya uang Pak. Tapi nanti kalau suami saya udah punya uang, pasti saya bayar kok Pak. Cantik-cantik kok. Kayak suami melarat. Hah? Maaf ya Pak, tolong omongannya dijaga. Saya nggak suka Bapak menghina suami saya seperti itu. Saya bukan menghina. Itu memang kenyataannya kan? Mbak Tari, bagaimana kalau kita tahu saja? Mbak Tari. Maaf ya Pak Idam. Pak Idam itu udah punya istri 4 dan saya adalah wanita yang bersuami. Jadi saya nggak mungkin nikah sama Pak Idam. Berani juga kamu ya? Kamu tahu nggak? Nasib kamu itu ada di tangan saya. Sekali saya usir kamu, kamu langsung jadi gembel. Maaf ya Pak Idam. Nasib itu di tangan Allah. Jadi saya lebih pilih jadi gembel daripada Bapak hina seperti itu. Hancurin! Jangan Pak, tolong Pak, jangan ada dengan saya Pak. Itu baru peringatan bagi siapapun yang menentang saya. Ayo,
Jadi kalian itu tinggal di mana? Tapi tidak punya rumah, Pak. Tidak punya rumah. Terus orang tua kalian? Orang tua kami sudah meninggal. Kasihan ya kalian. Gimana kalau kalian ikut bapak tinggal di rumah bapak? Kakak, nanti kan merepotkan. Oh enggak ngerepotin sama sekali. Gini, bapak sama istri bapak itu kan belum punya anak. Jadi kalau misalkan kalian tinggal di rumah bapak ya, kami seneng banget. Ya mungkin ini udah diatur sama Tuhan. Kalian nggak punya orang tua, bapak sama istri bapak nggak punya anak. Jadi pas kan? Oh ya? Ya, Pak. Ayo, masuk. Kita jalan. Kita berangkat. Apaan sih? Gak ada makanan sama sekali. Salam. Itu kan di meja ada makanan, Bu. Kamu lihat gak sih? Nih, kosong. Saya mau makan angin. Tapi sekarang Tari belum punya uang, Bu. Tadi dagangan Tari dia acak-acak sama anak buahnya Pak Idam. Assalamualaikum. Salam. Bu, ini si bungkus sekali, Bu. Gitu dong. Si makanan enak. Oh, makanlah dengan makanan. Ayo. Itu yang begitu, Bu. Siapa mereka, Mas? Tari, ini Ima, ini Ari. Mulai sekarang mereka akan tinggal sama kita. Mereka kita nggak sebagai anak kita. Mas, kamu beneran, Mas? Alhamdulillah, ya Allah, ya doaku terjawab. Ari, Hima, mulai hari ini kalian panggil saya Ibu ya. Ya, Bu, ya, Bu. Kalian tuh apaan sih? Kontrakan rumah aja kalian nggak sanggup membayar. Pakai gaya-gayaan segala ngangkat anak. Bu, tapi kasihan mereka, Bu. Mereka nggak punya tempat tinggal. Mereka hidup di jalanan, Bu. Jadi nggak ada salahnya kan kalau mereka tinggal sama kita di sini, Bu. Kasihan kata kamu. Buat makan kita aja, sus. Mau nambah lagi 2 mulut yang mau dikasih makan. Pikiran kalian tuh kemana sih? Tari pengen banget punya anak, Bu. Tari seneng kalau mereka tinggal di sini. Jadi Tari mohon, Ibu ngerti, biarin mereka tinggal di sini sama kita, Bu. Ya udah, pokoknya ibu nggak mau jatah makan ibu berkurang gara-gara 2 anak ini. Ngerti kalian? Nah, Ibu udah masak ini buat kalian. Yuk kita makan. Kita makan mie ya, Bu. Makan aja. Pokoknya ibu tidak mau diganggu sama ini. Dan jangan paksa ibu untuk makan ini seperti itu. Ya udah sekarang kita makan ya. Yuk makan yuk. Kita dulu ya. Yuk. Berdoa dulu dong. Kalau nanti kalian diterima di sekolah itu, kalian jangan males-malesan ya. Kalian tuh harus rajin belajarnya. Ya, Bu. Mau kemana kalian? Ini Bu mau daftarin anak-anak sekolah. Daftarin sekolah. Kalian tuh nggak mikir apa ya? Hidup kita aja udah susah. Pakai sekolahin anak segala. Lebih baik kalian itu suruh anak-anak cari uang. Lumayan kan buat tambahan? Saya nggak akan biarin mereka cari duit di jalan. Sudah cukup, Bu, mereka ngerasain itu. Wahid. Gaya kamu itu kayak orang kaya. Kayak yang banyak duit. Sabar ya Mas.
Oke, sayang. Alhamdulillah, kalian diterima di sekolah. Iya, nanti kalian di sekolah belajarnya yang rajin ya. Ya, Bu. Mas, kayaknya nanti aku turun di depan situ aja deh, biar nanti aku jualan kuenya di situ aja. Ini Bu Susi, bajunya tinggal kayak gini. Kemarin Bu Desi sangat nasib banget dengan baju ini. Tapi saya nggak kasih Bu karena saya sudah janji sama Ibu nggak enak. Tapi Ibu lebih cantik kalau pakai baju ini. Yang bener, Bu. Saya cantik pakai ini. Iya Bu Susi. Berapa harganya, Bu? Ibu jangan khawatir, cuman 300.000 rupiah. Malah Bu Desi mau bayar 450. Saya nggak kasih jual Bu. Kan saya sudah janji sama Bu Susi mau kasih barang bagus ke Bu Susi. Gimana Bu? Uang dari mana ya beli barang semahal itu? Tari pasti ada uang. Saya harus minta uang dari Tari. Iya, Bu. Kalau begitu tolong simpanin dulu deh bajunya, jangan dijual ya, Bu ya. Minggu depan saya pasti akan beli. Ya, simpanin ya, Bu, jangan jual. Baiklah Bu, tapi jangan lama-lama ya Bu Susi. Saya nggak mau kalau jualan saya ketahan lama. Iya, Bu, jangan khawatir. Saya pasti beli kok. Mas, kuenya Mas. Jangan. Ayo, Pak, ayo, Bu. Jangan. Ayo, Pak, ayo, Bu. Jangan. Ayo, Pak, ayo, Bu. Jangan, Bu. Jangan. Ayo, Pak, ayo, Bu. Ayo, Bu. Mana sih jualan kuenya? Duh, saya harus minta uang sama dia nih. Kalau enggak, baju yang saya kepengen itu di tempat Bu Riri pasti dijual ke orang lain. Bu Susi. Mau kemana Bu Susi? Kelihatannya buru-buru amat. Iya, Pak Idam. Saya tuh lagi nyari Tari. Soalnya saya mau minta uang sama dia buat beli baju. Kalau soal uang, nggak usah nyari Tari Bu Susi. Ini ada uang 1 juta buat Tari. Cukup kan? Ya ampun, Pak Idam, baik bener. Ini mah bukan cukup lagi. Saya bisa beli baju, beli perhiasan, terus macem-macem. Itu belum seberapa Bu Susi. Coba kalau seandainya saya jadi mantunya Bu Susi. Pokoknya semua kebutuhan Bu Susi pasti akan terpenuhi. Betul juga kata Pak Idam ya. Daripada suami yang sekarang itu, ngeri. Jangan! Neng, jangan, Neng! Ayo! Jangan. Jangan, Bu! Jangan, Bu! Jangan! Penumpangnya udah penuh. Sekarang kita jalan yuk. Ayo, Pak. Mau kemana lo? Turun. Sembarangan lo ya ngambil penumpang orang. Maaf bang, saya nggak ngambil penumpang orang bang. Asal lo tahu, ini tempat ngetem gua. Jangan seenaknya lo ambil alih. Tapi bang, Ayo penumpang, turun semua. Pindah ke angkot gua. Ayo turun. Ayo pindah cepet. Seenaknya aja lo. Ayo semua masuk. Ayo cepet. Ngapain kamu tuh beliin baju baru buat dia? Baru kok Bu, ini bekas. Ya sama aja kan? Kamu buang-buang uang untuk beli baju. Ngapain lihat-lihat? Udah sana ke belakang. Banyak piring kotor tuh di belakang. Ayo cuci, cepetan. Bu, nggak usah Bu, biar nanti Tari aja yang nyuci Bu. Saya bilang saya suruh anak ini. Kamu nggak usah manjain anak. Ayo cepet. Ayo sana, cepet. Iya. Ibu ketemu sama Pak Idam.
Ya, kalau saja kamu jadi istrinya Pak Idam, apa-apa kita bisa beli. Apa yang ibu mau pasti kita beli. Suami Tari itu Mas Wahid, Bu, bukan Pak Idam. Apa sih yang kamu dapat dari Wahid? Cuma hidup susah. Coba kamu tinggalin Wahid dan cari suami yang kaya. Astagfirullahaladzim. Bu, Tari nggak akan pernah ninggalin Mas Wahid sampai kapanpun cuma karena harta. Tari mungkin tidak akan silau oleh harta, tapi saya akan coba cari yang lain. Assalamualaikum. Udah pulang. Mau capek ya, Mas ya? Iya. Bentar ya, aku bikinin minum. Sih. Malam, Bu. Kamu itu tega ya? Kamu itu gak kasihan sama Tari yang tiap hari keliling kampung jualan kue. Menyesal saya itu menikahkan kamu sama anak saya. Saya pasti kasihan sama Tari, Bu. Saya juga nggak pengen dia terlalu capek kerja, tapi ini kan kepengennya dia sendiri, Bu. Kemauannya. Kalau kamu itu kasih uang cukup sama Tari, nggak mungkin Tari itu jualan kue keliling kampung. Karena kamu tidak cukup kasih uang, terpaksa Tari itu cari uang untuk tambahan. Kalau kamu benar-benar sens, cepat kamu tinggalkan, kamu ceraikan Tari. Karena Tari itu layak mendapatkan suami yang lebih kaya dari kamu. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu tuh ngomong apa sih, Bu, sama Mas Wahid, Bu? Dengar ya, Bu, ya. Sampai kapanpun Tari nggak akan pernah pisah sama Mas Wahid, Bu. Gimana anak-anak? Udah siap? Yuk, Bapak antar ke sekolah, yuk. Hari ini, Bapak sama Ibu belum bisa beliin kalian berdua tas. Jadi untuk sementara, kalian pakai kantong kresek ini dulu ya. Hari ini kan hari pertama kalian masuk sekolah. Jadi, jangan nakal. Dengerin apa kata Ibu Guru. Iya, Bu. Yuk. Bentar. Biar ibu aja yang antar anak-anak sekolah. Kamu kerja aja cari uang. Lagian juga ibu mau ke pasar sekalian. Nggak usah, Bu. Biar sama saya aja. Lagian kan searah, ya, Bu? Ibu bilang biar ibu aja yang antar anak-anak sekolah. Mas, biarin aja Ibu yang nganter ya. Oh, mana kami? Bu, kami sekolah dulu ya, Bu. Iya, sayang. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek, kau tek sini. Lu jangan bawel yang banyak nanya. Ini ikut aja sama nenek. Ayo berat, cepet. Ayo cepetan, jalannya lama sih. Cepetan. Nih, ganti seragam kalian sama baju ini. Ayo cepet. Nih, sini mana kue? Sini. Nih, baju buat kamu. Ingat ya, mulai hari ini kalian harus kerja cari duit. Ngerti gak kalian? Tapi, Nek, Bapak sama Ibu suruh kita sekolah. Apa? Kalian tuh tahu diri, sadar diri. Kalian tuh siapa? Emang kalian tuh orang kaya? Iya. Tinggal tidur, tinggal makan, gratis gitu. Ih. Pokoknya hari ini kalian harus kerja cari duit. Ngerti kalian? Udah cepat sana. Cepat ganti baju. Sana. Sini. Nih. Ini sendal kalian. Sepatu. Nih, kamu pakai ini. Masukin sini. Ingat. Jangan sampai bilang sama saya dan ibu kamu. Ngerti kalian? Ngerti nggak? Sang muka melas. Biar orang kasihan sama kamu. Cepat jalan. Wah, sana rame no. Ayo kerja, cepetan, ngamen.
Ngapain kalian kesini? Hah? Coba lihat sutradaranya. Apa-apaan nih? Kok sedikit bener sih? Kalian tuh males ya? Hah? Males? Jawab! Tapi Nek, aku lapar. Aku boleh makan dulu nggak? Apa? Lapar? Enak aja. Dasar anak manja. Lapar sedikit aja pakai mewek segala. Pokoknya kalian harus cari duit yang banyak baru dikasih makan. Ngerti kalian? Nih, cepet. Sana, kerja lagi. Ayo, cari yang banyak. Ayo. Dikit begini. Waalaikumsalam. Udah pulang anak-anak ibu. Ibu, makasih banyak ya udah nganter dan jemput anak-anak sekolah. Gak apa-apa, lagian juga ibu gak ada kerjaan kan di rumah. Lebih baik antar jemput mereka kan. Makasih ya, Bu. Kalian udah makan belum? Udah, sekarang kita makan ya. Ibu udah masak buat kalian berdua. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah pulang, Mas? Ari sama Ima mana? Aku beliin bekas-bekas buat mereka. Wah, pasti mereka senang banget. Bentar ya, Mas, aku panggilin. Ima, Ari, Bapak udah pulang nih. Dan ini buat kamu. Meskipun bekas, tapi masih bagus. Ayo bilang apa sama Bapak? Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Kok kalian lusuh gitu sih? Tadi sekolahnya gimana? Ngerti nggak pelajarannya? Kok diam? Ngapain sih kamu itu nanya-nanya segala? Yang pasti mereka itu belajar, bukan main. Saya cuma pengen tahu di mana mereka di sekolah tadi, Bu. Gak usah nanya segala lah. Yang pasti mereka itu pergi sekolah. Ya udah malam. Kalian bobo aja yuk. Sekarang ingat, pokoknya kalian harus kerja lebih giat lagi. Pasang muka memelas kamu, biar orang-orang kasihan sama kamu udah ngasih uang banyak. Ngerti kalian? Udah banyak orang sana. Ayo cepet. Ayo cepet. Nah, gitu dong. Kan banyak tuh yang ngasih uang. Kalau begini terus, saya bisa mendadak nih. Hari, Ima. Ima? Itu kan Wahid. Ngapain sih ke situ? Aduh, ketahuan deh. Kok kalian nggak sekolah sih? Ayo jawab, Bapak. Sedang apa kalian di sini? Bapak nggak suka ya kalau kalian bohong begini sama Bapak. Ayo jawab. Sebenarnya kami tidak ingin mengamen, Pak. Terus? Kami disuruh sama nenek. Astagfirullah. Ya sekali sih, Ibu. Ya udah, sekarang kalian pulang sama Bapak ya, naik angkot ya. Dan mulai besok, biar Bapak yang antar kalian sekolah. Jangan sama nenek, ya. Udah, ya. Jadi selama ini ibu itu nggak ngantar anak-anak ke sekolah, tapi malah nyuruh mereka ngamen, Bu. Iya. Ibu tuh tega banget sih, Bu. Mereka itu masih kecil, kasihan, Bu. Iya,
Terus kenapa? Kalian tuh berdua hidupnya jangan sok jadi orang kaya. Mereka itu tidak perlu disekolahkan. Seharusnya kalian suruh mereka itu kerja. Jadi kita mendapat tambahan duit. Bu, mereka itu kita ajak tinggal di sini supaya nggak ngamen lagi di jalanan, Bu. Dan mereka udah kita anggap sebagai anak kita sendiri. Dan itu artinya mereka ya cucunya ibu. Cucu, kalian berdua harus ingat. Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah menganggap mereka itu cucu buat saya. Dan lagi, Wahid, seharusnya kamu sadar diri. Untuk bayar kontrakan rumah ini aja kamu nggak sanggup. Ya mau ngidupin mereka lagi. Aku berangkat dulu ya, antar anak-anak sekolah. Ya, hati-hati ya, Mas ya. Kalian belajarnya yang rajin ya. Ya, Bu. Hati-hati ya. Udah. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arif, Ya, Bu. kamu itu jangan percaya sama suami kamu. Ya ampun, Bu. Emangnya Mas Wahid itu salah apa lagi sih, Bu? Kamu pikir suami kamu itu suci? Kamu nggak tahu aja kan? Kelakuan bejatnya di belakang kamu. Ibu tega banget sih bilang Mas Wahid bejat, Bu. Ya karena ibu telah memergoki dia sama perempuan di dalam angkot. Ibu, namanya juga supir angkot, Bu. Pasti banyak lah perempuan yang naik angkotnya Mas Wahid. Tari, tapi ini beda. Perempuannya itu menatap mesra suami kamu. Iya betul. Nggak mungkin, Bu. Kalau kamu nggak percaya, kita sama-sama datang ke pangkalan angkot. Kita lihat sendiri dan kamu buktikan kelakuan suami kamu itu. Ayo cepat. Mas Wahid ya? Mas Wahid kan? Kok tahu nama saya? Iyalah, siapa sih nggak kenal sama Mas Wahid? Oh iya, kenalin, nama aku Eva. Aku tuh udah lama banget loh pengen kenalan sama Mas Wahid. Kan Mas Wahid itu orangnya baik, terus suka bantu orang. Juga aku banget sih Mas Wahid. Terus emangnya kenapa? Sekali-sekali Mas Wahid ajak aku jalan-jalan dong. Muter-muter sini aja. Kamu tahu nggak sih aku tuh udah beristri. Iya nggak apa-apa, aku juga udah tahu kok Mas Wahid itu udah beristri. Tapi kalau Mas Wahid istrinya nggak tahu kita berdua gini, apa kan? Ya, kelakuan suami kamu. Dia sering bersama perempuan itu. Mana ada sih penumpang yang duduknya deket banget sama sopir? Itu suami yang kamu belain terus. Di depan kamu gayanya kayak malaikat. Di belakang kamu, dia bisa gila. Wahid mau kemana? Mas Wahid? Ini nggak seperti yang kamu lihat. Aduh, enggak, bersih deh. Gak nyangka aku ya Mas. Tega kamu Mas. Ini apaan tuh? Lari! Assalamualaikum. Nih, Bapak beliin makanan buat kalian. Yo, dimakan. Makasih ya, Pak. Wah, ayam goreng enak banget. Kalian makan yang banyak ya. Jangan sampai sakit kayak waktu itu. Iya, Pak. Ah ya, ibu mana? Dari tadi di kamar terus, Pak. Nggak keluar-keluar. Iya, Pak. Eri juga denger, Pak. Bu nangis. Kenapa ya, Pak? Oh, ibu.
Bapak tinggal dalam sebentar ya. Kalian makan yang banyak ya. Ya. Hari, kamu masih marah sama aku ya? Waduh, enak bener makannya pakai ayam goreng kayak orang kaya. Wah, 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 wah. Kayak aja belum pernah makan ayam goreng. Cobain. Enak. Kan aku udah bilang, aku nggak kenal sama perempuan itu. Tiba-tiba aja perempuan itu datang, terus seolah-olah kenal sama aku, akrab sama aku, padahal enggak. Ya, Mas, kamu tuh nggak usah bohong. Akhirnya mereka berdua berantem. Dan sebentar lagi mereka akan cerai. Tari akan punya suami orang kaya. Lebih baik sekarang kamu jujur aja. Lagian aku tahu kok Mas kelemahan aku nggak bisa kasih kamu keturunan, makanya kamu bisa sampai cari perempuan lainnya kan? Hari beneran deh, aku nggak ada perempuan lain, cuman kamu satu-satunya. Aku minta maaf ya, maafin aku ya. Aku yang harusnya minta maaf, Mas. Aku nggak bisa kasih kamu keturunan. Itu nggak masalah sama sekali buat aku. Yang penting buat aku tuh kita selalu bersama-sama. Kalau kamu mau nikah lagi demi Allah, aku ikhlas, Mas. Aku ikhlas. Aku nggak mau nikah lagi, aku nggak mau. Lagi pula, ya. Kita ini udah punya anak, ya. Hari sama Ima. Itu anak kita. Jadi sama sekali, hal itu bukan masalah buat aku. Aku tuh sayang sama kamu. Kamu satu-satunya wanita dalam hidup aku. Gak ada yang lain. Kamu percaya sama aku kan? Dari mandul. Aduh, dia gak boleh tahu nih. Bisa berantakan rencana saya. Tapi mereka berdua harus cerai. Jonggol, jonggol, jonggol! Jonggol! Jebret! Jebret! Tolong, jebret! Jebret! Iya, Bang. Jangan, Bang. Pak, ini Pak, tas Bapak. Terima kasih Pak ya. Coba Bapak cek dulu. Isinya masih utuh Pak.
Sekali lagi terima kasih Pak. Iya, Pak. Iya, iya. Sama. Hampir saya lupa nih Pak. Ini sebagai ucapan terima kasih Pak. Udah terima saja, Pak. Nggak usah, Pak. Sudah Pak, terima saja. Nggak usah, Pak. Menolong itu kewajiban setiap muslim, Pak. Subhanallah. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Pak. Iya, iya. Tante, kita ketemu di sini ya. Mana nih tante sisanya yang kemarin? Ngapain sih kamu kesini? Hah? Kan perjanjiannya kalau sampai anak saya Tari cerai dari suaminya. Kok ibu sama perempuan itu ya? Lagi ngomongin apa ya mereka? Aduh tante, nggak bisa gitu dong. Saya kan sudah melakukan apa yang tante minta. Nanti juga anak tante udah nggak kasar. Tapi belum cerai kan? Perjanjian apa, Bu? Jadi Ibu bayar perempuan ini buat misahin Tari sama Mas Wahid, Bu, iya? Ingat ya, Tante. Jangan lupa. Iya, gak lupa. Ibu tega banget ya, Bu, sama Tari, Bu. Ibu tuh mau kamu nikah sama orang kaya. Jadi, kamu bisa memenuhi kebutuhan ibu. Kamu lihat. Kamu lihat baju ini. Ibu udah lama sekali kepingin baju ini. Kalau kamu masih tetap sama Wahid, ibu gak akan pernah memakai dan membeli baju-baju ini. Kamu ngerti? Bu, tapi Mas Wahid itu suami Tari, Bu. Dan sampai kapanpun Mas Wahid akan tetap jadi suami Tari. Oh, jadi kamu tidak mau cerai dari Wahid? Enggak. Sampai kapanpun Tari sama Mas Wahid gak akan pernah pisah. Ada yang mencari saya. Kenapa sih? Kamu ada di sini? Aduh, gimana nih? Mau apa kalian? Mau apa kalian? Lepasin! Lepas! Ibu juga orang tuh. Masuk, bos. Batari sudah ada di tangan kita nih. Ya, itu orang yang lagi kontrakan. Iya, sekarang mau pulang. Beritahu bapak kalau ibu diculik. Terus kakak mau kemana? Mau keluar. Iya bos, iya. Wahid, gara-gara kelakuan kamu, Tari kabur dari rumah. Gak mungkin, Bu. Gak mungkin Tari kabur dari rumah, Bu. Ini buktinya. Mas Wahid, maafin aku, Mas. Aku harus pergi. Semoga Mas Wahid bahagia dengan perempuan itu. Gak mungkin Tari ngelakuin ini semua, Bu. Gak mungkin, Bu. Lagi pula, masalah ini memang sudah selesai, Bu. Saya emang gak ada hubungan apa-apa sama perempuan itu, Bu. Dan Tari percaya itu. Itu buktinya. Kalau Tari udah nggak mau lagi jadi istri kamu. Saya nggak percaya, Bu. Tari ngelakuin semua ini, Bu. Kamu kemana? Saya mau pulang, Bu. Cuma Tari kan dari sini. Saya mau ketemu sama Tari, Bu. Tari! Tari, kamu di mana, Tari? Tari! 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 Tari nggak ada. Tapi, Bu, pakaiannya masih ada di dalam, Bu. Tari nggak mungkin bawa baju-baju lusuhnya. Kalau memang Tari pergi beneran, Bu, pasti dia bawa pakaiannya, Bu. Gak mungkin dia tinggalin begitu aja, Bu. Wahid, kamu itu sekarang harus menerima kenyataan. Kalau Tari sudah nggak suka lagi sama dan mungkin Tari sudah bertemu dengan laki-laki yang kaya dan dibelikan baju-baju yang mahal. Tantangan ini. Iya apa, Bu? Ini surat pernyataan kalau kamu akan menceraikan Tari. Dan ini permintaan Tari. Gak mungkin, Bu. Tari ngelakuin semua ini gak mungkin. Saya gak percaya, Bu.
Ima, Pak, ibu pak, ibu kenapa nak? ibu diculik Diculik? Diculik sama siapa? sama orang yang nagih kontrakan pak. Ibu ada hubungannya dengan ini, Bu? Enggak ada. Terus ibu kamu di mana sekarang? Ayo nak, ikut bapak ya. Gimana tawaran kita? Enggak, aman. Oke, kita ikat. Gimana? Beres, Bos. Ayo, Bu, kejar! Ayo, Frans, kejar! Hoi, jangan! Hei, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Keluar semua! Keluar kalian! Keluar! Pokoknya malam ini juga, kalian semua harus pergi dari rumah ini. Saya akan laporin Bapak ke polisi karena Bapak udah culik istri saya. Lapor? Lapor apa? Apa kamu punya bukti kalau saya menculik istri kamu? Istri saya tadi dibawa ke rumah Bapak kan? Buktinya istri kamu di sini, dia tidak lecet sekalipun. Kalau kamu mau lapor, dia dalang dari semua ini. Bukan saya. Ibu, bener Bu, ibu yang ngelakuin ini Bu. Ibu tega sama Tari Bu. Stop! Sudah! Urusan saya di sini untuk menyuruh kalian semua pergi dari sini. Pak Idam, tolong saya Pak. Tolong jangan saya diusir. Pak Idam kan janji sama saya. Kalau saya boleh tinggal di rumah Pak Idam. Janji apa? Kamu mimpi? Tolong Pak Idam. Tolong saya tidak mau tidur di jalanan Pak Idam. Enggak! Kalian semua pergi dari sini. Ayo, usir mereka. Ayo, cepat! Cepat! Ayo, keluar! Keluar! Cepat! Ayo, cepat! Untuk sementara waktu, kita tidur di sini dulu ya. Sampai nanti kita punya uang, kita cari kontrakan, ya? Ibu nggak mau tinggal di angkot ini. Angkot ini bau. Ibu nggak mau. Bu. Untuk beberapa hari aja kok, Bu. Sampai nanti kita dapat kontrakan yang baru. Nggak mau. Ibu nggak mau. Lepasin. Bu, ibu mau kemana, Bu? Ibu nggak mau ujian, ibu sakit. Bu, Tari janji sama ibu. Tari bakalan cari kontrakan yang bagus, Bu. Biar ibu nyaman. Enggak. Ibu udah bosan tinggal kontrakan. Tari, kalau kamu sayang sama ibu, cepat kamu ceraikan Wahid. Kamu tinggalkan Wahid. Kamu cari suami yang lebih kaya. Bu, Tari itu sayang banget sama Mas Wahid, Bu. Mas Wahid itu suami yang terbaik buat Tari, Bu. Jadi Tari gak bakal tinggalin Mas Wahid sampai kapanpun, Bu. Kamu akan sayang sama ibu. Jadi ingatan, alam akan mengutuk kamu. Ibu, Bu. Kalian nggak apa-apa kan? Apa? Mas, saya mau ibu ke rumah sakit, Mas. Ayo, mikir, kamu mikir. Tari, Wahid. Kamu udah Tari. Wahid. Maafin ibu, Mas. Aduh, sama ini cuma sakit sekali. Maafin ibu.
Ima di mana ya? Ari! Ima! Ari sama Ima? Mereka nggak ada loh. Ari! Ima! Mana, Mas? Nggak tahu. Ari! Ari, Ima! Ari! Mas, kenapa ada bulu burung di situ, Mas? Mereka kemana, Mas? Apa mereka ninggalin kita, Mas? Subhanallah. Ya Allah. Mereka. Selamat pagi, Pak. Maaf Pak, saya nggak bermaksud untuk parkiran angkot sembarangan Pak. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa ada di sini Pak. Maaf Pak, maaf banget nih Pak ya. Bukan itu, Pak. Saya mendatangi Bapak karena saya kenal angkut ini. Bapak masih ingat kan sama saya? Saya orang yang pernah Bapak tolong pada saat saya di Jamrek. Iya Pak, saya ingat Pak. Kenapa Bapak bisa ada di sini? Saya juga bingung Pak kenapa tiba-tiba aja kita ada di sini Pak. Saya dapat musibah Pak. Kemarin baru saja ibu mertua saya meninggal. Jenazahnya masih ada dalam angkot Pak. Saya belum sempat nguburin karena saya emang nggak ada biaya dan nggak punya uang Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya turut berduka cita, Pak. Sebaiknya untuk jenazahnya kita bawa ke dalam panti. Dan untuk penguburannya nanti kita urus sama-sama. Bagaimana? Iya. Makasih Pak. Ya. Makasih Pak. Ya, akhirnya kita punya tempat yang layak dan anak-anak yang banyak. Iya, Mas. Pak Miko itu baik banget. Udah ngizinin kita tinggal di sini sekaligus ngerawat panti ini. Alhamdulillah. Tari. Kamu kenapa? Kamu sakit ya? Muka kamu pucet tuh. Kita ke dokter ya? Ya, yuk kita ke dokter yuk. Yuk. Kemarin aku udah ke dokter karena aku gak enak badan. Terus kata dokter, aku gak sakit apa-apa, Mas. Dokter bilang, aku hamil, Mas. Hamil. Iya, Mas. Hamil, Mas. Alhamdulillah.